Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu lagi bersama saya. Aku perlu memperkenalkan diri lagi teh. So, welcome to my short horror story. Cerita malam ini, cerita yang belum pernah aku bahas. Aku ceritain dimanapun, masih anget, masih baru banget terjadi. Jadi dari 700 sekian ribu followersku followersku nggak sebanyak itu. Tadi aku polling ceritanya mau cermis atau creepypasta, ternyata banyak yang memilih cermis. Jadi dari 80% memilihnya cermis. Aku akan menceritakan cermisku yang belum pernah aku bahas sama sekali, belum pernah aku tulis. Masih baru, masih anget. Kejadiannya sekitar awal bulan Juli. Ya, bulan Juli. Jadi, malam ini aku mau ngebahas satu pengalaman pribadi dari temenku. Sebut saja Bunga. Enggak, nama aslinya memang Bunga, guys. Pengalaman menginap di hotel misterius di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Seperti biasa, aku nggak akan menyebutkan nama hotel atau lokasi dengan detail ya. Yang jelas, hotelnya itu di lereng kaki Gunung Merapi. Bener nggak sih lereng kaki Gunung Merapi? Bener. Di Jalan Kaliurang di lereng Gunung Merapi. Ya, oke. Nama hotelnya adalah. Kejadiannya ini tanggal 8 Juli. Ya, 8 Juli. Bulan ini barusan banget, hari Kamis, dan itu malam Jumat lewat. Jadi dia itu datang ke hotel itu tuh karena mau wisata aja di lereng Gunung Merapi itu, karena pacarnya itu mau ngelihat Gunung Merapi dari dekat. Itu ceritanya. Jadi alasan dia memilih hotel itu adalah supaya dekat dari Gunung Merapi, supaya kalau misalkan foto-foto atau apa itu dapat, terus supaya pacarnya itu bisa ngedaki bukit dikit-dikit gitu. Katanya yang spesial dari hotel ini adalah dia sekitar 15-16 menit dari Villa Angker, the most haunted rumah hantu yang terkenal di Kaliurang. Pernah dengar nggak? Nanti aku munculin gambarnya yang mana. Jadi deket banget. Jadi hotelnya di sini, rumah hantunya itu di atasnya gini katanya. Jadi dia kalau mau ke rumah hantunya itu harus ngedaki dulu, agak naik dikit, sekitar 15-16 menit. Aku sempat ngelihat lokasinya sih di Maps. Ya emang kalau misalkan kamu jalan kaki itu agak naik, itu sekitar 45 menitan. Tapi kalau mungkin motor itu tuh 15-16 menit. Terkenal banget sih itu, bahkan di beberapa akun di Hari Cewek Indigo sama my sister Sarah Wijayanto. Dia pernah ngebahas. Jadi dia pernah waktu itu penelusuran ke Jogja sekitar 1 minggu, terus dibahas juga di DMS. Tapi 2 akun ini yang aku lihat, jadi akun pertama sama akun kedua ini ngebahas tempat yang sama, tapi energi-energi yang disebutkan beda. Aku sih waktu ngelihat video dari akun yang pertama, malah aku mikirnya itu gimmick. Soalnya I didn't see anything gitu. Terus kalau yang Sarah aku nggak ngerti sih, no comment lah kalau soal itu. So, ke ceritaku aja ya. Yang pertama bakal aku bahas adalah beberapa kejadian aneh yang menimpa salah satu temanku tadi yang namanya Bunga, nama asli ya, bukan nama samaran, oke? Awalnya dia cerita, aku datang di hotel itu sekitar jam 12 siangan. Pokoknya dia perjalanan dari Solo, darat dari Solo ke Jogja itu pokoknya nyampe hotel sekitar jam 12 siang. Dan dia bilang, awal ketika aku masuk itu masih normal, nggak ada yang aneh katanya. Mungkin dia mikirnya masih, mungkin karena aku datang
siang ya, mungkin karena aku datang siang atau hotelnya masih sepi atau apa, pokoknya dia nggak mikir aneh-aneh lah, nggak berpikir apa-apa. Baru dia bilang setelah aku naik lift ke lantai 2, itu dia bilang baru kerasa anehnya. Jadi dia bilang, jadi tuh Sel, begitu lift kebuka, jeng, dia bilang gini, kamu pernah gak sih nginep di hotel, kalau kamu ngerasa hotel itu nyaman atau kamu ngerasa hotel itu tuh udah kayak tempat istirahat banget gitu kan, kamu kayak kalau masuk ke ruangan hotelnya atau ke ruangan itu kayak I'm home gitu kan. Tapi dia ngerasa waktu itu dia udah ngerasa gak enak banget, udah dingin katanya. Tapi dia masih mikir positif karena oh ini mungkin karena di lereng gunung atau di tempat di bukit gitu, jadi nggak mikir aneh-aneh. Setelah sampai kamarnya di lantai 2 by the way, di lantai 2, dia baru sadar kalau waktu check-in itu nggak ada tamu sama sekali. Dia malah masih mikirnya, oh mungkin memang hotelnya sepi karena imbas peraturan pemerintah, karena kan awal bulan kemarin kan peraturan pemerintah yang semua minus. Jadi mungkin dia masih pikir oh mungkin karena imbasnya itu. Masih belum apa, walaupun udah kerasa nggak enak gitu katanya, tapi dia masih belum mikir apa gitu. Karena dia pikir masih siang, jadi dia mutusin buat jalan-jalan di area hotel. Jalan lah dia jalan-jalan naik ke atas. Dia bilang hotelnya itu malah terkesan dingin, berdebu, kotor. Gimana ya, kayak hotel yang nggak pernah ditempatin. Kayak padahal hotelnya itu setelah aku search ya, aku cari tahu, hotelnya itu masih baru, 2017, belum terlalu tua lah ya berarti. Sampai akhirnya temanku ini di lantai 7, naik ke lantai 7 karena dia lagi suruh kolam renang. Dia pengen tahu, dia pengen berenang nih ceritanya. Nyampe dia di kolam, dia bilang kolamnya pun kayak kotor, banyak titik-titik hitam, tapi airnya dingin banget. Aku tanya, oh jadi kamu sempet nyemplung, sempet nyobain tuh kolam renang? Iya, jadi kayak ada keinginan gitu, kayak ada sesuatu yang memanggil dia buat masuk ke kolam gitu. Dia sendirian. Udah setelah dia jalan-jalan, dia masih cuekin pokoknya, masih suara, dia sudah mulai dengar suara-suara itu, dia masih cuekin, masih yang oh enggak. Turunlah dia ke kamar, balik lagi. Yang jelas katanya dia nggak lama kok di kolam renang itu, sekitar beberapa menit aja, karena satu dia sendirian dan dua katanya dia nggak seberani itu juga karena dia dengar ada suara yang sempat memanggil bunga. Dia bilang sama aku, dia balik ke kamar itu dia mau asar dan dia masih dengar azan. Nah, waktu azan ini aku mau kalian dengar baik-baik videonya. Aku ada video yang ini video dikirim dari Bunga. Ini waktu masih sore ya. Kita dengerin dulu. Dengar nggak sih? Dengar sih kayak suara ulangin sekali lagi ya. Dengar nggak sih? Jadi suara azannya itu berbarengan dengan suara anjing yang menggonggong. Aku nggak ngerti itu kayak suara werewolf, tapi ini di Indonesia. Aku nggak ngerti werewolf itu beneran ada atau enggak. Aku tahu werewolf cuman di Twilight sama di Harry Potter. Tapi malah aku dengernya tuh kayak denger suara orang merintih. Gitu gak sih? Bentar, putar sekali lagi, gak usah ya. Terus kata Bunga, kejadian aneh semakin jadi setelah suara gonggongan anjing itu yang selalu keluar bareng azan. So, aku gak ngerti, aku masih di video pertama ini aku masih belum dengar jelas itu gonggongan anjing atau rintihan karena mirip.
Coba kalian putar ulang video yang tadi, suara rintihan atau suara anjing. Anehnya, rintihan itu selalu muncul bareng azan, dan itu masih azan asar. Seperti semua yang kita tahu, azan itu masih jam 3 sore cuy, masih terang benderang, ya nggak? Ada video lain temenku yang dia kirim ke aku, dia video yang azan maghrib. Kita dengerin ya. Suara azannya kedengeran gak sih? Kayak suara cewek. Kayak suara cewek gitu. Aku jadi azan, jadi kayak ada dua sisi gitu loh. Jadi kayak kita di dunia manusia ini kita ini kayak ini suara azan, ini kita, dan ini suara dari I don't know dari mana. Jadi kayak ini ketika ini azan, ini berteriak juga. Jadi kayak ada suara perempuan, nggak tahu lagi merintih, nggak tahu lagi disisa, nggak tahu lagi ngapain. Itu suara anjing. Dan mereka tuh kayak udah bareng gitu suaranya. Ini yang azan maghrib. Kita dengerin yang oh nih. Jadi video ini kalau kita dengerin sayup-sayup atau aku dengerin secara jelas, memang mungkin kalian cuman kedengeran suara rintihannya, tapi suara azan itu juga kedengeran gitu loh. Jadi kayak bareng. Ini sempet ditanyain sama temenku ke satpam. Jadi setelah jam 7 malam dia turun buat dinner karena dia udah perasaannya udah nggak enak banget. Dia turun buat pergi dinner, pesan makan di resto hotel. Di situ dia baru sadar kalau ada sepasang suami istri, dan ternyata waktu itu di restoran hotel tamunya cuma sepasang suami istri ini, orang lain ini dan dia. Tapi dia masih, oh ya udah, seenggaknya ada tamu lain gitu. Waktu dia turun malam itu jam 7 jam 8 malam dia turun makan itu, dia sempat nanya mas satpam, "Pak, kenapa sih kalau azan kok ada suara anjing gonggong juga gitu?" Tapi jawaban satpamnya adalah seperti Pak. Satpamnya jawab apa? Jawaban satpamnya gini, "Iya Mbak, suara azan sama anjing di sini udah menyatu. Suara azan sama anjing di sini udah menyatu." Apanya? Gak ada hubungannya azan sama anjing menyatu. Gak ada. Itu udah aneh. Udah lah tuh, makan nih, dinner dan segala macem. Ya. Malam dia balik ke kamar. Nah, setelah suara-suara rintihan, suara-suara anjing yang selalu saut-sautan itu, azan stop. Kan nggak mungkin azan tiap jam kan. Udah tuh. Jam 11 malam, dimulai dari jam 11 malam. Godaan pertama dari temanku adalah setiap 10 atau 15 menit sekali, dia selalu dengar suara pintu kamar dari kamar lain, ruangan lain, itu dibuka, ditutup, tapi nggak ada langkah kakinya. Karena logikanya gini, kita kalau mau keluar atau masuk dari satu ruangan, kita ngebuka pintu, jegrek, kita jalan, lalu tutup pintu, kan ada jeda tuh ya. Nah,
itu dia nggak denger langkah kaki. Aku sempat mikir sih, hotelnya sedempet apa gitu, apa nggak kedap suara. Tapi temanku bilang kalau suara buka pintu aja kedengeran, ya logika sih kalau langkah kakinya harusnya kedengeran, dan itu dia nggak ada. Dan itu terjadi berkali-kali, setiap 10-15 menit sekali. Dan dari atas kamar, atap kamarnya dia dengar suara bantingan, orang brak bruk pukul gitu. Bahkan suara lemparan piring. Aku langsung mikir, ini hotel apa rusun ya, mepet banget, kedengeran amat. Tapi temanku udah ketakutan sih. Akhirnya dia cobalah tanya ke resepsionis. Kata dia, resepsionis waktu dia ditanya, "Mbak, kenapa sih kok ada suara orang buka tutup pintu kamar tapi nggak ada suara langkah kakinya?" Gitu kan. Resepsionisnya sih gelagapan, tapi resepsionisnya jawabannya cuma gini, "Maaf Bu, memang baru aja ada tamu masuk di seberang kamar Ibu," katanya gitu. Tapi temanku masih mikir, kalau baru masuk kan aku teleponnya itu udah, aku ini maksudnya bunga itu telepon ke resepsionis itu kejadian buka tutup pintu tuh udah berkali-kali gitu, dan nggak ada langkah kaki gitu. Akhirnya oh ya udahlah, dia nggak mau ambil pusing. Dia nggak mau pusing, tetap mikir kalau ya udah ada tamu baru masuk, check in malam mungkin gitu kali ya. Akhirnya walaupun kata dia, walaupun aku masih nggak yakin itu resepsionis bohong apa enggak, dia masih. Akhirnya ya udahlah, udah malam, temanku coba buat tidur. Nah, waktu dia mau tidur, tiba-tiba jendela kamar dia itu dilemparin batu kecil banyak. Bayangin, kaca kamar lo lagi tidur di hotel, di out somewhere gitu, lagi di lereng gunung, dilemparin sama kaca. Mau itu cuman di lantai 2, tapi kan tinggi, terus lempar ke kaca. Sedekat apa yang lempar? Atau setinggi apa yang lempar? Ya enggak? Temanku udah panik. Akhirnya dia telepon resepsionis lagi, marah-marah, "Mbak, pokoknya aku mau pindah kamar." Aku merinding. Enggak, maksudnya akunya yang merinding. Udah, pindah kamar lah dia. Akhirnya aku tanya sama dia, "Kamu pindah kamar di lantai yang sama atau dipindah di lantai yang lebih tinggi?" Dia bilang, "Aku tetap di lantai 2, tapi beda wing." Jadi beda, karena hotelnya itu bentuknya itu kan gini, kotak gini kan. Jadi aku nggak tahu pasti sih, aku belum pernah ke sana, cuman dari penjelasan temanku aku mengerti maksudnya. Jadi kamar barunya dia itu lebih dekat dengan lift. Katanya kenapa dia memilih kamar itu, kalau di kamar barunya nanti dia diganggu lagi, cepet kaburnya gitu. Make sense, bisa ditiru itu kapan-kapan. Jadi kalau misalkan kalian lagi nginep di hotel yang agak creepy, cari kamar yang deket sama lift. Jadi kalau apa-apa tinggal kabur. Percuma kalau liftnya jam, cari kamar yang deket sama exit door. Jadi kalau apa-apa kabur, turun ke bawah tuh. Jadi kalau kalian nginep di lantai 15, kabur ke bawah tuh, ngos-ngosan deh lo olahraga. Oke, lanjut. Jadi setelah dia pindah kamar, belum ada gangguan apa-apa sih. Tapi sekitar jam 4 pagi dia itu tidur. Jadi dalam proses dia ganti kamar itu kan otomatis dia keluar kamar. Ingat nggak yang tadi aku bilang kalau resepsionis bilang kalau ada tamu baru masuk di kamar seberang dia. Nah, jadi gini, ketika dia keluar, kita semua tahu lah kalau kita nginep hotel, kita pasti kayak ngerasa ini kamar kosong atau ini kamar ada orangnya gitu kan. Kadang-kadang kan entah suara TV kedengeran atau kayak pasti ngeh kan. Dan temanku tuh ngeh kalau kamar seberangnya persis itu kosong. Resepsionisnya tuh bohong, nggak ada tamu yang datang. Jadi mungkin jawaban resepsionis hanya untuk menenangkan dia mungkin ya. Tapi ya udahlah, pokoknya intinya dia pindah kamar. Di kamar baru katanya sih nggak ada apa-apa, tapi dia sempat beberapa kali dengar suara anjing yang tadi, entah anjing atau rintihan suara manusia.
Tapi yang jelas dia udah kayak, udahlah aku mau istirahat, aku mau tidur gitu kan. Katanya jam 4 pagi sekitar subuh. Dia sih ngomongnya sama aku solah-solah ya. mau subuh. Jadi dia itu kalau di bahasa kita itu mungkin rep-repan atau apa ya, nggak rep-repan mungkin. Jadi dia tuh katanya dia tidur tapi kayak mimpi. Tapi dia tidur yang tidak deep sleep, tapi dia tidur, dia ngelihat ada tangan itu ada di pintu, tapi dia tuh kayak ngerasa kalau dia itu mimpi gitu. Kalau kataku sih kayaknya itu si setannya pengen nunjukin keseluruhan, cuman mungkin Mbak Bunganya entah terlalu capek atau apa, jadi nggak bisa, atau Mbak Bunganya keburu sadar. Tapi kalau menurutku sih kalau udah muncul kayak gitu sih udah jelas. Sayangnya cuma tahu tangan sih ya, kita nggak tahu pasti itu. Jadi aku tadi juga udah coba tanya gitu sama Bunga, kamu cuma lihat tangan, cuma ngelihat sebatas tangan doang gitu? Iya, aku cuma kelihatan itu doang, nggak sampai yang gimana, karena aku udah keburu bangun teriak karena udah takut gitu, udah pokoknya bawaannya udah pengen pulang gitu. Kalau menurut kalian apa? Tangan atau sebenarnya itu tuh semua udah di situ gitu, tapi Mbak Bunganya nggak kelihatan. Jadi dia cuma eksistensi tangannya doang, jadi cuma sebatas kekuatannya cuma ngelihat tangan doang. Menurut kalian apa? Kalau aku sih mungkin potongan badan, atau ya mungkin sudah seluruhnya, tapi mungkin Bunganya nggak sempet ngelihat karena dia antara sadar dan tidak sadar. Karena Bunganya ini udah terlalu capek karena dia habis perjalanan Solo Jogja, jadi dia juga capek yang awalnya tadi diganggu sama rintihan-rintihan dan suara-suara itu, belum lagi dilempar-lempar kacanya. Jadi lebih gampang gitu mungkin buat si makhluk ini. Niatnya sih mungkin mau nunjukin sebadan badan, tapi Mbak Bunganya keburu sadar gitu. Jadi akhirnya subuh itu dia nggak memutuskan untuk nggak tidur tapi nggak tidur gitu. Ya mungkin hanya mengistirahatkan mata. Besoknya dia langsung check out. Kata dia, gue check out tanpa mandi, tanpa pup, tanpa pipis. Jadi kayak merah. Oke. Cerita Mbak Bunga selesai setelah dia check out. Dia bilang sama aku gini, aku pada rencananya itu masih mau 1 malam lagi di situ. Cuman aku udah nggak mau lagi karena bukan wilayah dia, karena niatnya dia adalah berwisata ke sana, tapi ternyata endingnya jadi wisata hantu, jadi wisata horor, Kalau aku sih, aku inepin 1 malam lagi, pengen tahu ada apa. Sosok berani, nggak berani juga sih, nggak. Oke, jadi setelah aku dengar cerita ini, aku tanya dulu sama Bunga, kamu nggak baca review? Atau kamu nggak cari tahu juga soal hotel itu? Dia bilang, 1, aku dapat hotel itu karena lokasinya paling dekat dari tujuannya dia. 2, dia nggak sempat ngebaca review dari aplikasi Travelosque dan lain-lain itu, nggak. Dia nggak sempat karena memang dadakan, dan dia pikir juga dari gambarnya dan itu hotel baru gitu loh, dia nggak suzon apa-apa. Baru setelah dia kejadian nginep itu, baru besoknya dia googling, dia cari tahu reviewnya itu bahkan nggak ada horor-horornya. Aku pun setelah dengar cerita itu, aku langsung iya loh, bahkan yang review itu hotelnya asri, tenang loh, tenang disebutkan. Sedangkan Bunga diganggu sama rintihan-rintihan. Tenang dari mananya? Aku baca sendiri, reviewnya bagus. Bahkan gak ada satupun cerita horornya sama sekali. Baru ini, maksudnya baru aku tahu ini dari temanku sendiri yang nginep di situ. Aku nangkepnya sih mungkin lebih serem rumah yang berdekatan sama hotel ini sih, yang aku tadi bilang the most haunted house.
yang kita bisa cari di Google. Kalian kalau mau cari tahu di Google pun ada, di mana-mana ada. Bahkan kakak Sarah sudah pernah ke sana. Terus Diari Cewek Indigo itu juga pernah ngebahas, dia pernah ke sana. Itu yang aku tadi bilang, rumah hantu Kaliurang yang di lereng kaki Gunung Merapi. Ya benar. Aku cuma dapat sedikit sih informasi soal rumah hantu ini. Jadi aku setelah dengar cerita dari Bunga tentang hotel ini, aku hanya sedikit menyambungkan karena mungkin lokasinya berdekatan. Aku juga sempat lihat di Maps, tadi aku udah cerita, itu deket banget. Mungkin karena ini hotelnya, ini villanya itu, yang rumah angkernya itu mungkin ada kolerasinya mungkin. Soal rumah ini, aku punya sedikit cerita. Rumah hantu Kaliurang ini yang terkenal dengan sebutan Pesanggrahan Sarjana Wiyata Taman Siswa Kaliurang. Susah banget. Pesanggrahan Sarjana Wiyata Taman Siswa Kaliurang. Pesanggrahan tuh kayak rumah singgah gitu nggak sih? Atau asrama? Kalau aku sih nangkepnya pesanggrahan tuh kayak rumah singgah gitu. Jadi ya villa, jadi villa zaman dulu disebutnya pesanggrahan gitu. Kamu yang bener. Ternyata pesanggrahan ini dulunya ternyata pernah digunakan sebagai asrama mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dulu bentukannya bangunan Belanda abis yang kemudian direnovasi di tahun 1985 sebelum akhirnya berhenti beroperasi di tahun 1994 setelah erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan banyak kerusakan. Nanti aku munculin gambarnya. Aku nggak dapat gambarnya dia waktu masih sebelum direnovasi sih. Jadi di Google itu aku dapat source-nya juga sedikit banget. Aku nggak nemu gambar zaman jadulnya dia waktu sebelum direnovasi, zaman masih bentukan Belanda banget. Aku suka banget itu pasti. Aku jadi masih nemu gambarnya itu yang masih kayak gini-gini. Itu udah direnovasi dan yang udah nggak ditempatin lagi. Pesanggrahan ini dulu katanya pernah dimiliki oleh seorang dokter gigi asal Yogyakarta yang kemudian sekarang beralih kepada seorang pemilik yang juga penyelenggara sebuah universitas swasta di Jogja. Orang kaya ini pasti. Karena aku ngelihat rumah ini waktu ditelusuri sama di MS, itu gede banget. Kayaknya sih ini dulu pesanggrahan mewah kayaknya. Tapi aku nggak dapet gambarnya. Coba kalau kalian dapet, kirim DM ke aku ya. Nah, beberapa cerita horor yang terkenal dari rumah ini, mulai dari penampakan hantu Noni. Aku sebenarnya bukan nantangin ya, cuman aku kayak bukan better ya, nggak seneng juga, cuman kalau sometimes aku disuruh memilih, aku melihat Miss K or Noni, aku akan memilih Noni. Kayak she's beautiful gitu loh, kayak cakep gitu loh. Hantu Noni, suara tangisan misterius. Kalau aku tadi ngelihat fotonya beberapa akun yang aku sebutkan tadi itu ada kayak Miss K, banyakan sih Miss K sih di situ. Tapi yang terkenal sih ya tangisan Noni. Aku nggak banyak sih informasi dari rumah ini karena memang justru termasuk salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Yogyakarta setelah rumah Kentang. Kapan-kapan kita bahas. Jadi kalau kalian punya cerita atau informasi tentang rumah ini, let me know. Kita bahas. I love to discuss. Oke. Serem gak sih cermisnya? Enggak ya? Gak apa lah. Ntar aku bikin serem. Sampai ketemu di short horror story lainnya. Bye. Udah yang